Apa itu perpuluhan? Perpuluhan gereja modern merujuk pada praktik memberikan 10% dari penghasilan atau sumber daya kepada gereja atau lembaga keagamaan. Istilah perpuluhan sendiri berasal dari bahasa Inggris tithe, yang berarti 10%. Praktik ini berasal dari tradisi Alkitab, di mana umat percaya diajarkan untuk memberikan 10% dari pendapatan mereka sebagai bentuk tanggung jawab keagamaan. Dalam konteks gereja modern, perpuluhan sering digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan gereja, termasuk pemeliharaan gereja, program pelayanan, dukungan misionaris, dan kegiatan sosial. Dana yang dikumpulkan melalui perpuluhan dapat digunakan untuk membiayai berbagai proyek gereja, seperti pembangunan, pemeliharaan fasilitas gereja, dan pendidikan agama. Praktik perpuluhan gereja modern dapat bervariasi antara gereja-gereja dan denominasi-denominasi yang berbeda. Beberapa gereja mungkin mendorong para anggotanya untuk memberikan perpuluhan sebagai bagian dari komitmen keagamaan mereka, sementara yang lain mungkin menganggapnya sebagai bentuk sukarela atau memberikan panduan kepada anggota mereka mengenai sumbangan yang sesuai. Praktek curang perpuluhan. Praktek curang dalam perpuluhan bisa merujuk pada beberapa perilaku yang melibatkan penyalahgunaan atau pemalsuan dana perpuluhan. Berikut adalah beberapa contoh praktek curang yang mungkin terjadi. Pertama, penyalahgunaan dana. Ini terjadi ketika penerima dana perpuluhan, seperti gereja atau individu yang bertanggung jawab atas pengelolaannya, menggunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadi atau tujuan yang tidak terkait dengan kegiatan gereja atau program keagamaan yang seharusnya didukung. Kedua, pemalsuan laporan keuangan. Dalam beberapa kasus, pihak gereja atau individu yang bertanggung jawab atas pengelolaan dana perpuluhan mungkin memalsukan laporan keuangan untuk menyembunyikan penyalahgunaan dana atau mengelabui para anggota gereja atau donatur. Ketiga, penipuan atau pemerasan. Ada situasi di mana individu atau kelompok mungkin menggunakan skema penipuan atau pemerasan untuk memperoleh dana perpuluhan secara ilegal. Mereka dapat mengklaim sebagai wakil gereja atau lembaga keagamaan untuk mengumpulkan uang dari individu yang tidak curiga. Keempat, mengabaikan akuntabilitas. Praktek curang perpuluhan juga dapat melibatkan pengabaian tanggung jawab dalam melaporkan dan mengelola dana perpuluhan secara transparan. Ketika gereja atau lembaga keagamaan tidak memberikan laporan yang jelas tentang bagaimana dana perpuluhan digunakan, itu dapat menimbulkan keraguan atau ketidakpercayaan dari para anggota gereja. Praktek-praktek ini melanggar prinsip integritas dan kepercayaan dalam pengelolaan dana perpuluhan. Penting bagi gereja dan lembaga keagamaan untuk memiliki kebijakan yang jelas, pengawasan yang ketat, dan transparansi dalam penggunaan dana perpuluhan, serta mengadopsi tindakan pencegahan dan audit yang diperlukan untuk mencegah praktek curang. Pandangan perpuluhan tidak relevan. Pandangan bahwa perpuluhan tidak berlaku atau tidak relevan biasanya didasarkan pada interpretasi teologis atau keyakinan pribadi yang berbeda. Beberapa alasan atau argumen yang sering dikemukakan oleh mereka yang menolak perpuluhan antara lain. Pertama, konteks Perjanjian Baru. Beberapa orang berpendapat bahwa praktik perpuluhan adalah bagian dari hukum Taurat dalam Perjanjian Lama dan tidak secara khusus diperintahkan atau dipertahankan dalam ajaran Perjanjian Baru. Oleh karena itu, mereka berpendapat bahwa perpuluhan tidak berlaku bagi orang percaya dalam konteks Perjanjian Baru. Kedua, kebebasan dalam memberi. Pandangan ini mengutip prinsip kebebasan dalam memberi dan kebijaksanaan pribadi dalam mengelola sumber daya. Mereka berpendapat bahwa memberikan sumbangan atau dukungan keagamaan harus didasarkan pada keinginan sukarela dan keprihatinan hati, bukan kewajiban yang diatur oleh persentase tertentu. Ketiga, prioritas pelayanan lain. Ada juga pandangan bahwa memberikan 10% pendapatan atau sumber daya kepada gereja mungkin menghalangi kesempatan untuk memberikan secara lebih luas atau mendukung pelayanan sosial dan kemanusiaan yang lain. Mereka berpendapat bahwa penting untuk memprioritaskan membantu orang-orang yang membutuhkan di luar lingkaran gereja. Keempat, penyalahgunaan dan kekhawatiran. Beberapa orang mungkin memiliki pengalaman atau kekhawatiran terkait penyalahgunaan dana gereja atau ketidakjelasan dalam pengelolaannya. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpercayaan terhadap praktik perpuluhan dan membuat mereka enggan untuk memberikan secara teratur. Penting untuk diingat bahwa pandangan ini mencerminkan keragaman keyakinan dan interpretasi teologis dalam komunitas agama. Pandangan seseorang terhadap perpuluhan dapat bervariasi tergantung pada denominasi, keyakinan pribadi, dan pemahaman akan ajaran agama mereka. Pandangan perpuluhan masih relevan. Pandangan yang mendukung memberikan perpuluhan didasarkan pada berbagai alasan dan prinsip dalam teologi dan ajaran agama. Berikut adalah beberapa dasar yang sering dikemukakan oleh mereka yang mendukung praktik memberikan perpuluhan. Pertama, ajaran Alkitab. Praktik memberikan perpuluhan didasarkan pada ajaran Alkitab dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Di Perjanjian Lama, terutama dalam kitab Malaki 3 ayat 10, umat Israel diperintahkan untuk membawa 10% dari segala penghasilan mereka sebagai persembahan kepada Tuhan. Beberapa juga mengacu pada Yesus Kristus yang mengakui pentingnya memberikan perpuluhan dalam Perjanjian Baru, Matius 23 ayat 23. Kedua, mengakui kepemilikan Tuhan. Konsep memberikan perpuluhan mencerminkan prinsip mengakui bahwa segala sesuatu yang kita miliki berasal dari Tuhan dan kita adalah pemegang amanah yang bertanggung jawab atasnya. Memberikan perpuluhan dianggap sebagai cara untuk mengakui kepemilikan Tuhan dan memperlihatkan kerendahan hati serta ketergantungan kita padanya. Ketiga, mendukung kegiatan gereja dan pelayanan. Melalui memberikan perpuluhan, gereja dan pelayanan keagamaan dapat mendapatkan sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan berbagai kegiatan, termasuk pelayanan rohani, pembangunan gereja, bantuan sosial, misi, dan pendidikan agama.
praktik ini dianggap sebagai bagian dari tanggung jawab dan dukungan terhadap komunitas gereja. Keenam, berkat dan kehidupan berkelimpahan. Sebagian orang percaya bahwa memberikan perpuluhan adalah tindakan iman yang memicu berkat dan kehidupan berkelimpahan dari Tuhan. Mereka meyakini bahwa ketika kita memberikan dengan sukarela dan murah hati, Tuhan akan memberkati kita dan memenuhi kebutuhan kita. Perwujudan komitmen keagamaan, bagi banyak orang, memberikan perpuluhan adalah cara untuk secara aktif menunjukkan komitmen mereka kepada Tuhan dan kehadirannya dalam hidup mereka. Ini dilihat sebagai bagian integral dari kehidupan rohani dan mengikut Yesus Kristus.